Teman-teman sering nih pakai sosial media kayak Instagram, Facebook, tapi masa sih belum tahu apa itu database? Nah, sini aku kasih tahu. Jadi, dalam setiap aplikasi seperti sosial media yang sering-sering teman pakai, itu di dalamnya terdapat suatu database-nya, teman-teman. Jadi, setiap aplikasi itu memiliki database. Nah, database ini apa sih? Jadi, teman-teman kalau misalkan kalian nge-scroll, itu kalian melihat sebuah konten. Nah, konten itu sebenarnya disimpan di dalam database, sehingga kalian bisa menerima konten tersebut dan kalian bisa serap informasinya. Nah, database itu apa sih? Jadi, intinya adalah database itu adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis sehingga kalian bisa mengakses data tersebut dengan cepat, seperti itu. Nah, database ini biasanya dikelola oleh yang namanya DBMS atau Database Management System, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya kayak MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tentu aja yang pertama, database ini mendukung untuk kita mengakses datanya secara cepat, lalu juga konsisten. Yang kedua, mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Yang ketiga, mendukung banyak pengguna dalam lingkungan yang multi-user, teman-teman. Pada zaman dulu, sebelum adanya DBMS, itu kita masih menggunakan yang namanya sistem file base, teman-teman. Memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah redundansi data, inkonsistensi data, lalu juga integrasi yang sulit ya, misalkan kalau ada data baru, dan juga adanya masalah keamanan, teman-teman. Nah, tapi setelah adanya DBMS, ini kita menjadi lebih dimudahkan. Nah, tadi kita udah membahas seputar file based system. Lalu apa sih kelebihan kalau kita menggunakan DBMS atau Database Management System? Yang pertama, integritas dan konsistensi data, eliminasi redundansi, keamanan data, pemulihan dan backup yang otomatis, dan juga beragam SQL yang mudah untuk digunakan. Nah, walaupun DBMS memiliki beberapa kelebihan, tapi tentu aja teman-teman, ada resiko penggunaan DBMS. Salah satunya adalah apa? Biaya awal yang tinggi, teman-teman. Ini mungkin bisa dari pelatihan staff yang mahal. Nah, lalu juga kompleksitas sistem, ini juga perlu untuk maintenance rutin ya. Nah, lalu juga ada risiko keamanan karena DBMS itu di hosting atau ditempatkan di suatu tempat. Jadi datanya rentan bocor apabila ada hacker yang berusaha untuk mengakses data tersebut, dan juga kita bisa ketergantungan oleh vendor seperti itu. Nah, apabila kita sudah ketergantungan di satu vendor, maka ketika kita migrasi itu biasanya mahal dan juga membutuhkan waktu. Nah, lalu teman-teman ada juga yang namanya siklus hidup database atau database life cycle. Itu tuh apa? Jadi itu adalah suatu proses terstruktur yang ada pada pengembangan database itu sendiri, teman-teman. Nah, terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama, satu, adanya planning, perencanaan. Yang kedua, adanya analisis sistem. Yang ketiga, adanya desain. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima adalah maintenance atau pemeliharaan dari database itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang ingin menciptakan suatu aplikasi, itu pasti erat kaitannya dengan database. Maka dari itu, terkait dengan sumber-sumber dari database lifecycle bakal aku sertakan di link di bawah ini ya. Oke, kalau gitu teman-teman tetap semangat, dan juga semoga teman-teman bisa menciptakan aplikasi ataupun suatu sistem bisnis yang bisa berdampak bagi Indonesia dan juga bisa meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi di Indonesia ke depannya. Saya Hasna, pamit undur diri. Terima kasih.